Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainal Abidin. Di sini saya akan menjawab pertanyaan atau soal ujian akhir semester mata kuliah Filsafat Umum. Ya, langsung saja ke soal yang pertama. Apa ciri utama yang membedakan filsafat barat modern dengan filsafat abad pertengahan dan klasik? Yakni filsafat abad pertengahan berpusat pada teologi dan upaya mendamaikan iman dengan rasio. Sedangkan filsafat klasik lebih berorientasi pada kosmologi dan metafisika. Filsafat modern menekankan rasionalisme, individualisme, dan kritik terhadap otoritas agama serta tradisi, dengan pendekatan lebih ilmiah dan berpusat pada manusia. Soal yang kedua. Filsafat barat modern diawali dari munculnya pemikiran René Descartes yang mengadakan kritik terhadap metafisika. Mengapa? Yakni René Descartes memulai filsafat modern dengan kritik terhadap metafisika karena ia ingin membangun dasar pengetahuan yang pasti melalui metode keraguan. Ia percaya bahwa banyak keyakinan sebelumnya didasarkan pada otoritas dan tradisi, sehingga diperlukan pendekatan baru yang berbasis pada rasio dan kepastian seperti cogito ergo sum atau aku berpikir maka aku ada. Soal yang ketiga, jelaskan bagaimana metode positivisme dan dialektis dalam memperoleh pengetahuan. Yakni positivisme yaitu menekankan pada observasi dan pengalaman empiris untuk mendapatkan fakta objektif, hanya menerima kebenaran yang dapat dibuktikan melalui metode ilmiah. Selanjutnya dialektis, yakni menggunakan proses tesis, antitesis, dan sintesis untuk mencapai pemahaman yang lebih tinggi. Sering digunakan dalam analisis sosial dan filsafat Hegel serta Marx. Soal yang keempat, dalam rangka mengukur suatu kebenaran dikenal 3 teori, korespondensi, koherensi, dan pragmatisme. Jelaskan apa yang dimaksud. Korespondensi yaitu suatu pernyataan dianggap benar jika sesuai dengan fakta atau realitas yang ada. Yang kedua, koherensi, yaitu suatu pernyataan dianggap benar jika konsisten dengan sistem pengetahuan atau pernyataan lainnya. Dan yang terakhir, pragmatisme, yakni suatu pernyataan dianggap benar jika memiliki manfaat praktis dalam kehidupan. Soal yang kelima, jelaskan bagaimana penjelasan realisme dan idealisme dalam menjawab hakikat pengetahuan. Yakni realisme yaitu pengetahuan diperoleh melalui realitas objektif di luar pikiran manusia. Realitas ada terlepas dari persepsi kita. Yang kedua, idealisme yakni pengetahuan adalah hasil konstruksi pikiran. Realitas bergantung pada persepsi dan ide. Soal yang keenam, dalam kajian ontologi dikenal aliran materialisme, idealisme, dualisme, dan pluralisme. Jelaskan masing-masing paham tersebut. Yang pertama, materialisme, yakni segala sesuatu yang ada adalah materi. Tidak ada yang eksis di luar materialitas. Yang kedua, idealisme, yakni realitas pada dasarnya adalah mental atau spiritual. Materi hanyalah manifestasi dari ide. Yang ketiga, dualisme, yakni realitas terdiri dari 2 substansi, yaitu materi dan roh atau pikiran. Yang terakhir atau yang keempat, pluralisme, yakni realitas terdiri dari banyak substansi atau prinsip, tidak hanya 1 atau 2. Soal yang ketujuh, jelaskan argumen materialisme dan idealisme dalam menjelaskan realitas yang sejati. Materialisme, yakni realitas sejati adalah materi yang dapat diamati dan diukur. Semua fenomena termasuk kesadaran dijelaskan melalui interaksi materi. Yang kedua, idealisme, yakni realitas sejati adalah
ide atau kesadaran. Materi adalah manifestasi dari pikiran atau jiwa. Soal yang ke-8. Jelaskan alasan empirisme menyatakan bahwa sumber pengetahuan yang bisa dipercaya adalah indera, bukan akal, dan bagaimana kedudukan akal menurut empirisme. Jawabannya adalah empirisme percaya bahwa pengetahuan berasal dari pengalaman inderawi karena hanya melalui observasi langsung kebenaran dapat diverifikasi. Akal hanya berfungsi untuk mengorganisir dan menginterpretasi data yang diperoleh melalui indera. Soal yang ke-9. Jelaskan apa saja kelemahan indera dan akal dalam memberi pengetahuan. Pertama, indera, yakni rentan terhadap ilusi, bias persepsi, dan keterbatasan jangkauan. Contoh, tidak bisa melihat sinar ultraviolet. Kedua, akal, yakni rentan terhadap kesalahan logika, asumsi yang salah, dan kurangnya data empiris. Soal yang terakhir atau soal yang nomor 10. Jelaskan apa yang dimaksud dengan nilai itu subjektif dan nilai itu objektif. Nilai subjektif yakni ditentukan oleh persepsi, emosi, atau pendapat individu. Misalnya, rasa keindahan atau kesukaan. Nilai objektif yakni ditentukan oleh standar yang independen dari pendapat individu, seperti hukum alam atau etika universal. Ya, itu jawaban yang bisa saya berikan untuk pertanyaan atau soal-soal yang sudah diberikan. Yang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.